Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ilham di Petani Milenial. Untuk hari ini saya akan menunjukkan perbedaan bibit padi siap tanam yang dautan, pocongan atau yang seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman, saya akan tunjukkan perbedaan winih yang pocongan atau yang didaut dengan winih yang model tray seperti ini. Untuk perbandingan ukuran sudah terlihat jelas ya teman-teman. Kalau yang pocongan ini lebih tinggi, 2 kali lipatnya mungkin malahan. Karena memang yang pocongan ini untuk bisa siap tanam umurnya sekitar sebulan ya teman-teman, atau 30 hari. Sedangkan winih yang tray seperti ini umumnya umur 15 hari sudah bisa ditanam teman-teman. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, setiap jenis bibit ini ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang ini mungkin sudah familiar ya, kalau ini pocongan atau ini dautan seperti ini. Kalau ini kelebihannya yaitu karena usianya sudah sebulan, jadi otomatis bibitnya itu udah tinggi dan batangnya ini udah keras teman-teman. Nah, udah keras, udah gede-gede. Nah, jadinya kalau ditanam itu lebih aman dari keong, dari hama keong. Jadi tidak cepat dimakan sama keong. Beda sama winih yang seperti ini teman-teman. Karena umur 15 hari udah relatif bisa ditanam, pendek-pendek dan batangnya masih kecil-kecil, otomatis keong sangat suka dengan bibit yang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau nanam jenis bibit yang seperti ini, diwajibkan teman-teman harus sudah menyemprot dulu sawahnya pakai obat keong seperti itu. Dan bagusnya sawahnya itu diberi kalen pinggir-pinggirannya supaya untuk mengurangi jumlah keong di sawah tersebut. Untuk plus minus yang kedua, winih yang ini teman-teman itu relatif lebih cepat hidup. Nah, seperti itu. Jadi ditanam di sawah tuh langsung hijau. Beda dengan winih yang pocongan ini, karena ini didaut, di akarnya itu putus dari sawahnya itu saat didaut. Jadi saat ditanam kembali ke sawah akan stres dulu teman-teman. Jadi sekitar 3-5 hari itu bibit tersebut akan seperti layu, warnanya pucat seperti itu. Kalau ini tidak teman-teman, saat ditanam langsung hijau. Nah, dan kelebihannya lagi yang bibit seperti ini itu anak-anaknya lebih banyak daripada bibit pocongan seperti ini teman-teman. Jadi anak-anaknya akan lebih banyak, soalnya winih muda, otomatis nanti kalau sudah ditanam di sawah anak-anaknya akan semakin banyak, begitu teman-teman. Nah, kalau yang bibit seperti ini, yang gulungan yang tray seperti ini, nanti bawahnya itu bisa digulung seperti ini teman-teman. Nah, bisa digulung seperti ini. Bawahnya simpel kan, dan daudnya juga simpel. Kalau ini kan daudnya repot ya teman-teman, harus nyuruh orang. Kalau ini kita bisa lakukan sendiri. Nah, saat mau bawa ke sawah tinggal digulung seperti ini saja. Nah, biasanya satu bronjong muat untuk 40-50 gulung teman-teman. Kemudian untuk plus minus yang lainnya lagi, kalau bibit ini kalau udah didaut ya teman-teman, udah dipocong gini, harus segera ditanamkan teman-teman. Karena oyotnya sudah terputus, jadi harus segera ditanamkan ke sawah. Seperti itu. Kalau ini tidak teman-teman, misal udah digulung terus
ada satu hal misal banjir atau tidak bisa tanam, tidak jadi tanam, dibuka kembali lagi aja teman-teman. Jadi ini masih fresh, masih segar untuk bisa dipakai untuk besok-besoknya lagi seperti itu. Kalau ini tidak teman-teman. Kalau ini kalau udah di daun seperti ini ya harus segera ditanamkan 1-2 hari seperti itu. Terus selanjutnya kalau yang winih ini bisa digunakan untuk tandur mesin teman-teman ya. Emang awalnya ini dulu digunakan untuk tandur mesin winih seperti ini, tapi semakin kesini ternyata tandur blak atau tandur mundur itu dan tandur maju atau tandur garit yang digaris-garisin itu bisa pakai winih seperti ini teman-teman. Jadi ini relatif lebih fleksibel. Jadi bisa untuk tandur mesin ataupun tandur manual. Kalau ini ya tentu saja cuma untuk tandur manual ya teman-teman. Seperti itu. Terus kelebihan untuk winih yang ini dari segi yang tukang tanamnya sih. Jadi katanya lebih mudah kalau pakai winih yang seperti ini. Jadi itu diambilinya atau dicabutinya tuh lebih gampang. Karena oyotnya belum kuat gitu ya, belum sebesar yang ini. Jadi kalau untuk nanam tuh cepat yang ini teman-teman daripada yang ini. Kalau ini kan sudah besar-besar, akarnya udah keras-keras, jadi untuk nanamnya atau ngambilin satu-satunya seperti ini susah ya teman-teman daripada yang ini. Seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman kira-kira perbedaan dan plus minusnya kedua bibit ini. Yang satu pocongan atau iketan atau dautan, yang satunya itu tray seperti ini ya, atau gulungan winih pendek istilahnya. Jadi ya kalau sawah teman-teman daerahnya banyak air, banyak keong, saya sarankan mending pakai yang winih seperti ini saja, lebih aman. Tapi kalau daerah teman sawahnya airnya dapat dikendalikan, saya sarankan ini teman-teman. Jadi soalnya anak-anaknya banyak, cepat tumbuhnya, dan hasilnya lebih bagus yang ini ya teman-teman. Nah jika teman-teman ingin jualan bibit padi siap tanam seperti ini, teman-teman tidak harus di sawah ya, di halaman rumah seperti saya ini pun juga bisa. Jadi lebih enak dan lebih aman dari gangguan hama. Nah seperti ini ya teman-teman. Ya untuk sementara itu dulu ya teman-teman perbedaan atau perbandingan bibit padi siap tanam yang dautan dan winih seperti ini. Jika ada teman-teman ada pertanyaan lainnya bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.